Aku Adinda Salsabila Darmawan, salah satu mahasiswa yang sedang melaksanakan magang di PPTK, berasal dari salah satu kampus yang terbaik di bidang perkebunan dan kehutanan, yaitu Instiper Yogyakarta. Oh iya, beberapa waktu lalu aku membuka questions box di Instagram aku untuk seluruh followers aku ataupun non followers aku yang ingin tanya seputar teh apapun itu, dan kali ini aku akan buka sesi questions and answer about tea. Kalau gitu bisa dibacain pertanyaan pertama. Oke, ada yang tanya nih Kak, jelasin dong proses pembuatan black tea. Oke guys, jadi black tea specialty ini tuh salah satu pengolahan teh dengan perlakuan full oksidasi. Oksidasinya ini oksidasi enzimatis, di mana tahapannya ini terdiri dari pelayuan, penggulungan dengan menggunakan on top roller selama kurang lebih 45 menit. Selanjutnya oksidasi enzimatis dengan blower selama kurang lebih 3 jam, dan dilakukan pengeringan dengan mesin pengering selama kurang lebih 2 jam. Kurang lebih secara garis besar itu untuk black tea specialty. Oke, langsung ke pertanyaan kedua. Oke, untuk pertanyaan kedua tentang teh celup nih Kak. Ada yang tanya, HPP untuk teh celup itu berapa ya Kak? Oke, untuk menentukan harga pokok produksi, khususnya di teh celup sendiri, ini tuh setiap perusahaan memiliki perhitungan yang berbeda-beda. Nah, faktornya ini ada dari biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead produksi, sehingga nantinya dikalkulasikan dan itulah menjadi harga pokok produksi khususnya untuk teh celup. Jadi tidak ada patokan untuk harga produksi teh celup karena setiap perusahaan itu berbeda-beda. Lanjut ke next question. Oke Kak, ada pertanyaan yang menarik nih. Dulu waktu hamil tidak boleh minum kopi atau teh terlalu banyak karena mengandung kafein. Emang bener ya Kak? Sebenarnya untuk kasus ini tuh sah-sah aja sih kalau mau minum teh di saat hamil. Tapi kita harus ingat bahwa semua itu punya takaran, yang dimana untuk teh atau kopi yang mengandung kafein sendiri itu tidak boleh melebihi batas perharinya itu 200 mg atau kurang lebihnya itu sekitar 2 cangkir kopi untuk ibu hamil. Jadi sah-sah saja, tapi harus sesuai dengan takaran yang direkomendasikan. Ada pertanyaan? Next questions. Oke, pertanyaan keempat nih Kak. Selain rasa, apa yang membedakan antara teh yang satu dengan yang lainnya Kak? Bagus sih. Jadi yang kita tahu atau halayak umum tahu itu teh hanya dibedakan berdasarkan rasanya aja ya. Padahal sebenarnya beragam banget jenis perbedaan teh dari karakteristiknya. Seperti kenampakan teh keringnya itu memiliki berbagai macam perbedaan. Lalu air seduhannya ini juga terdapat berbagai perbedaan. Lalu aroma seduhannya, kemudian keadaan ampas seduhannya. Ini secara fisiknya, tapi secara perlakuannya atau produksinya ini dibedakan berdasarkan oksidasi enzimatisnya, yang dimana teh hitam itu full ada oksidasi enzimatis, sedangkan teh oolong itu semi oksidasi enzimatis, dan sedangkan teh hijau itu tidak mengalami oksidasi enzimatis. Jadi jangan cuma rasa aja ya yang dilihat, banyak sekali faktornya. Oke, next questions. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih Kak, cukup menarik ya. Soalnya ini terkait dengan kebiasaan orang-orang mengonsumsi teh. Kalau nambahin gula ke teh, aromanya bakal hilang nggak sih Kak? Wah, ini menarik banget sih, karena rata-rata kita semua, khususnya yang tinggal di sekitar Jawa Tengah dan sekitarnya, itu selalu menambahkan gula ya pada setiap teh. Itu justru berdasarkan jurnal yang aku baca dari Andiani yang berjudul Pengaruh Penambahan Gula dan Suhu Penyajian Terhadap Nilai Gizi Minuman Teh Hijau, yang ditulis pada tahun 2012 ini justru tidak menyarankan menambahkan gula, karena
Kandungan teh, khususnya teh hijau ini kan mengandung polifenol, di mana polifenol ini terdapat kelompok flavonoid yang dikenal sebagai katekin atau tanin. Nah, katekin atau tanin ini tuh dapat mempengaruhi aroma yang murni muncul dari teh tersebut. Jadi, dengan penambahan gula ini bisa mengurangi aroma dari teh yang murni dihasilkan gitu. Jadi kalau teman-teman merasain teh yang ada gulanya itu pasti kayak cuman kerasanya manis aja gitu, padahal sebenarnya teh itu aromanya itu strong keluarnya gitu. Masih ada pertanyaan lagi kak? Masih ada dong. Oke, next. Oke, pertanyaannya, teh aman nggak sih kak kalau diminum pas perut lagi kosong? Oke, menarik. Jadi gini, secara biologis itu kan kalau makan itu, kalau kita belum makan itu kan perutnya kosong ya. Jadi minum teh ini tuh dapat menyebabkan pencucian bakteri dari mulut ke ususnya itu terganggu, sehingga dapat mengganggu metabolisme dan mengganggu pencernaan, bahkan bisa sampai dehidrasi. Selain itu juga dampak lainnya itu karena kan di dalam teh itu terdapat kafein ya. Nah, itu juga dapat menyebabkan sakit kepala. Jadi tidak disarankan untuk minum teh dalam keadaan perut kosong. Pertanyaan selanjutnya dari sisi perkebunan teh nih kak. Gimana sih kondisi perkebunan teh di Indonesia sekarang? Banyak lahan kebun teh yang berkurang atau enggak? Oke. Jadi untuk saat ini aku lansir dari econ.go.id. Ini Indonesia ini memiliki share sebesar 2% terhadap total produksi teh di dunia loh. Sedangkan di PTPN atau PT Perkebunan Nusantara ini berkontribusi 41% terhadap produksi total teh di dalam negeri. Meskipun demikian, dengan berbagai potensi yang ada, lahan teh ini tuh saat ini justru mulai berkurang karena adanya berbagai faktor, seperti mulai adanya pengembangan pariwisata dan banyak faktor lainnya. Next question. Boleh jelasin nggak kak tentang produksi dan distribusi teh di Indonesia? Jadi produksi teh di Indonesia ini itu sangat beragam ya, baik itu skala kecil hingga skala ekspor, yang dimana dengan berbagai jenis teh yang beraneka ragam bentuk dan ciri khasnya, sehingga secara keseluruhan ini Indonesia itu telah mengekspor teh ke 62 negara tujuan seperti Malaysia, Rusia, dan Australia. Dalam skala nasionalnya ini juga sangat beragam, ada yang dalam bentuk setengah jadi dan sudah menjadi produk siap minum. Oke, next question. Mau tanya nih kak, apa sekarang petani teh jumlahnya masih banyak? Terus boleh nggak dijelasin pekerjaan mereka tuh ngapain aja sih kak? Oke, for your information, petani kalau di teh ini tuh biasa disebut dengan dua yang dibedakan, yaitu penanam teh dan pemetik teh. Kalau penanam teh ini berfokus pada proses penanaman atau pembibitan khususnya pada teh itu sendiri. Tapi kalau pemetik ini berfokus pada memetik pucuk yang berkualitas, yang sesuai dengan standar yang ada, dan biasanya ini kerjanya ini dari pagi hingga siang hari, dan rata-rata itu dikerjakan oleh kaum perempuan. Seperti itu. 2,000 years later. Mitos atau fakta nih kak, teh bisa buat diet? Wah, unik nih. Jawabannya adalah fakta. Tapi yang biasa kita kenal itu kan teh hijau ya, yang bisa mendietkan gitu ya. Ternyata di teh hitam itu juga bisa bikin diet. Karena kali ini aku baca dari halodoc.com, itu pada teh hitam dia memiliki kandungan katekin yang dapat mempengaruhi bakteri usus dan metabolisme energi, sehingga dapat menurunkan berat badan serta rendah kalori. Jadi kali ini tidak hanya teh hijau saja, teh hitam pun juga bisa.